Selamat pagi semuanya, peserta KKN Teknik Elektro tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai form yang akan digunakan dalam pelaksanaan KKN Mandiri. Berarti form ini nanti akan kalian gunakan pada saat bertemu dengan warga. Harus apa yang dilakukan pada saat bertemu dengan warga, apa pertanyaan yang harus disampaikan, dan apa pernyataan yang harus disampaikan ke warga. Termasuk di sana nanti adalah mekanisme pembuktian bahwasanya setiap peserta sudah memenuhi warga nanti terdapat di dalam form tersebut. Untuk lebih jelasnya saya langsung akan menjelaskan mekanisme pengisian form tersebut, termasuk adalah nanti secara teknis itu seperti apa. Oke, mari kita lihat. Ya baik, nanti ada link Google Formulir yang saya akan kirimkan, kemudian nanti link tersebut akan menuju di form yang telah saya buat, yaitu formulir sosialisasi kesehatan berkaitan dalam upaya pencegahan COVID-19. Kemudian nanti klik next. Ya, klik next. Nanti pertama kalian mengisi identitas peserta KKN Mandiri. Misalkan di sini namanya adalah Joko, misalkan pakai caps lock ya, pakai huruf kapital. Kemudian NPM-nya itu nanti kalian tulis tidak menggunakan titik ya. Tidak menggunakan titik ya. Kemudian email, ini pastikan emailnya adalah email yang aktif, sehingga dalam penulisan huruf maupun angka itu jangan sampai salah. Ini coba pakai email saya. Mengapa kok seperti itu? Karena nanti notifikasi dari apa yang kalian tulis isi dalam form ini akan dikirimkan ke emailnya masing-masing. Seperti itu. Passwordnya nanti saya akan kirimkan passwordnya berapa ya. Setelah isi semuanya nanti klik next. Ya, terus nanti akan muncul adalah identitas masyarakat. Ini maksudnya adalah identitas dari warga masyarakat yang kalian temui. Pertama adalah waktu pelaksanaan sosialisasi. Ya, misalkan waktunya saya pilih tanggal adalah tanggal 21, misalkan, kemudian nama rakyatnya adalah Dodi ya. Nama warganya, alamatnya Jalan Anggrek nomor atau gang ya, gang 3 nomor 2 RT 03 RW 01 02 ini Surabaya misalkan, Jawa Timur. Nah, umurnya berapa? Umur di sini masukkan rentang waktunya berapa, tapi yang pastikan ya, nanti yang ditemui itu jangan warga yang berumur di bawah 13 tahun. Berarti paling minimal adalah 13 tahun. Misalkan umurnya adalah 23 tahun, berarti misalkan dalam rentang ini. Saya klik. Pekerjaannya apa? Misalkan di sini ada macam-macam, ASN atau biasa dikenal PNS, atau pekerja swasta, misalkan karyawan, ojek online, atau pegawai kantor swasta, atau pegawai apapun itu nanti masuk dalam pekerja swasta. Yang ketiga ada wira swasta, maksudnya itu adalah yang usaha sendiri, punya jualan sendiri, dagang sendiri seperti itu, atau ibu rumah tangga, atau bahkan pensiunan, atau yang lain nanti diketik. Misalkan ini saya ini adalah sebagai seorang wirausaha, nanti setelah ini ketik next ya. Selanjutnya dalam halaman selanjutnya ini ada materi sosialisasi pertama, ini berkaitan dengan pengenalan bahaya virus COVID-19. Nah, berarti warga yang kalian temui itu nanti tanyakan, apakah anda maksudnya adalah warga masyarakat yang kalian temui mengetahui tentang virus COVID-19 ya. Misalkan saya jawab ya, misalkan nah, ya, klik ya, kemudian next atau selanjutnya nanti akan muncul ini ya. Ditanyakan lagi, kalau misalkan tahu, apa yang kalian ketahui? Nah, ini nanti ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan yang dimana pertanyaan ini bisa dijawab lebih dari satu. Misalkan, jawabnya ini ngomong macam-macam tapi intinya ada virus berasal dari Cina.
terus lagi ngomong macam-macam, walaupun virus itu rupanya virus biasa saja, itu tidak bahaya, misalkan selain itu. Atau misalkan ada jawaban lain yang di luar dari poin ini klik saja, nanti tinggal next gitu ya, next saja. Nah, selanjutnya akan muncul di halaman selanjutnya. Ini ingat dibaca, ini jika menjawab tidak, berarti tadi kan ada pertanyaan apakah mengetahui, ya atau tidak. Kalau tidak, nanti akan menuju ke link pertanyaan ini. Karena tadi adalah ya mengetahui, maka ini dikosongkan saja sehingga tinggal next ya. Nah, selanjutnya ini adalah materi sosialisasi 2. Ini penyampaian materi, artinya poin-poin yang disampaikan kepada masyarakat. Ini nanti materi yang disampaikan ada 10 materi ya, berarti ketika bertemu dengan masyarakat sampaikan, misalkan bahwasanya virus COVID-19 itu sangat berbahaya, tidak hanya untuk diri sendiri, bahkan untuk orang lain juga. Nah, kemudian selanjutnya faktor berbahayanya itu, prinsip penyebaran itu sangat cepat sekali ya, sangat cepat sekali dari orang ke orang, dan yang paling fatal bahayanya atau terbesar bahayanya adalah dapat menyebabkan kematian dan seterusnya. Berarti dari poin ke poin, dari poin pertama sampai 10 kalau sudah disampaikan diklik semuanya. Ini harus diklik semuanya. Nah, ini sudah seperti itu. Ini sudah ya, ini sudah. Nah, kalau sudah nanti klik next. Berarti intinya itu sudah melaksanakan sosialisasi. Selanjutnya nanti materi ketiga itu berkaitan dengan mengetahui dampak kepada masyarakat. Artinya masyarakat itu terdampak nggak COVID itu? Ya, nanti ajukan pertanyaan semenjak wabah virus COVID ini, apakah dampak yang terjadi pada hidup Anda? Nah, misalkan di sini, ini, gaji saya dipotong misalkan ya. Dan ini jawabannya bisa lebih dari satu, misalkan gajinya dipotong. Ya, kemudian selain dipotong, rupanya karena gaji dipotong dia berusaha untuk mencari usaha baru. Ya, dan usaha baru ini punya potensi, misalkan jualan masker lah, atau mungkin jualan hand sanitizer lah dan sebagainya, bisa diklik di sini. Berarti jawabannya bisa lebih dari satu. Atau jawabannya di luar ini, ya di sini nanti klik nomor 4 ya. Setelah diklik, pertanyaan terakhir ya, apa Anda dalam ini warga masyarakat sudah menerima bantuan dari beberapa pihak terkait dampak COVID ini? Ditanyakan saja. Dan ini juga jawabannya bisa lebih dari satu, misalkan iya saya sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, kan pemerintah punya program-program bantuan PLT dan lain sebagainya. Nah, kemudian rupanya selain pemerintah dapat juga dari lembaga sosial, dari orang, mungkin dari ada orang kaya di sekitar yang ngasihkan, atau mungkin dari yayasan amal dan lain sebagainya, diklik. Atau bisa jadi adalah belum menerima apapun. Kalau menerima apapun seperti ini diklik ya, berarti dia belum menerima apapun, seperti itu. Kalau belum menerima apapun, nanti ya klik next ya. Ketika sudah diisi semuanya, ini adalah tahap terakhir. Kalian mendokumentasikan atau memfoto aktivitas kalian pada saat aktivitas mewawancarai, melaksanakan sosialisasi, atau bisa saat selesai acara sosialisasi tersebut ya. Nanti bisa di file fotonya kalian masukkan di sini, misalkan nanti bisa langsung ya. Ini saya ngambil file di sini, misalkan open ya, kemudian di upload ya, terakhir submit, tinggal submit saja. Submit, diklikkan, artinya selesai, satu orang sudah dilaksanakan sosialisasi. Sebagai ringkasannya, nanti akan terdapat notifikasi atau pemberitahuan berkaitan dengan poin-poin apa yang telah diisi dari proses sosialisasi terhadap masyarakat. Nanti bisa dilihat dari emailnya. Ini kebetulan saya menggunakan email. Nah, ini sudah ada, berarti sudah ada notifikasi, artinya saya sudah formulir tadi sudah terkirim. Nah, kita coba buka, nanti ada pemberitahuan. Peserta KKN-nya tadi bernama siapa? Bernama Joko. Laporan KKN mandiri, Anda sudah masuk, terima kasih atas kerjasamanya. Berikut ini merupakan rekap laporan pelaksanaan saat sosialisasi dengan warga bernama Dodi, beralamat di Jalan Anggrek, bla 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 bla, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli tahun 2020. Nah, berarti
rekapannya tadi mengisi formulir itu dalam bentuk PDF. Di sini ada semuanya. Di mana rekapan ini persis seperti tadi. Rekapan ini nanti akan menjadi dasar kalian membuat laporan mandiri sederhana. Berarti dari hasil notifikasi ini nanti kalian bisa lihat, kemudian nanti kalian ringkas dan itu menjadi laporan mandiri masing-masing, di mana nanti format dari pelaporan mandiri akan saya beritahukan ya. Oke, mungkin ini saja penjelasan dari saya.